Oke bre, balik lagi di channel YouTube Di Balik Kisah. Kali ini gue kedatangan salah satu temen gue lagi, termasuk dalam tongkrongan gue juga. Masih satu tongkrongan. Boleh kenalin diri lu bre? Kenalin, nama gua Hafiz. Kira-kira apa nih pengalaman yang mau lu share ke teman-teman semua? Jadi mungkin gue cerita soal pertama kali ya gue masuk atau kenal dari dunia-dunia yang kasat mata atau goib inilah. Dari awal mula, dari masa sekolah. Berarti bisa dibilang lebih dari satu kali ya? Bisa dibilang gitu. Oke, menarik nih. Buat lo semua yang penasaran sama cerita temen gue satu ini, saksikan terus videonya sampai habis, jangan di skip. Buat lo semua yang udah ngeklik video ini, gue ucapin makasih banget. Jangan lupa subscribe, nyalain notifikasinya, terus share ke teman-teman lo, biar teman-teman lo bisa mendengarkan atau bahkan bisa bercerita di channel ini. Lagi dan lagi gue ingetin nama lo semua nih, buat lo semua yang belum nyeduh kopi, buruan seduh sekarang. Karena apa? Karena kisah mau dimulai. Oke bre, bisa dimulai nih cerita lu. Yang tadi kan di awal tuh udah sebutin ada beberapa cerita nih, boleh bisa langsung diceritain aja. Jadi awal mulanya tuh kelas berapa ya? Mungkin dari kelas 2 ke kelas 3 sih. Itu udah mulai kenal dari lingkungan keluarga dulu deh. Lingkungan keluarga gue tuh kayak erat atau dekat banget sama hal-hal goib. Mungkin karena gue orang Jawa juga, masih kental dengan hal-hal kayak gitu juga. Jadi sampai fase titik tuh dimana nyokap gue kena guna-guna atau santet lah ya kalau orang bilang sekarang gitu, dari rekan kerjanya. Jadi yang dialami sama orang-orang rumah dia mencekam aja ketika nyokap udah pulang kerja. Terus suasana yang tadinya adem, ayem, terus tiba-tiba panas. Bawaannya tuh pengen kayak marah-marah terus ke nyokap gitu. Sampai kayak gitu, sampai di fase akhirnya paling parah itu nyokap kejang-kejang sampai fase kejang-kejang. Jadi selepas maghrib, gua bokap habis ngambil wudhu, tiba-tiba nyokap teriak panjang. Habis itu kejang-kejang di situ posisinya gua bertiga karena kakak gua itu masih belum pulang sekolah atau lagi kemana gua lupa. Jadi posisi di rumah itu cuma bertiga, gua, bokap, sama nyokap. Udah keadaan kayak gitu, gua angkat nyokap ke kasur, ya kejang-kejang, posisi kejang-kejang kayak orang pingsan kayak gitu. Nah dari situ gua baru tahu, oh, ternyata emang ada ya hal-hal kayak gini gitu. Maksudnya sampai nyerang fisik, sampai ngerusak kesehatan nyokap gua gitu. Kayak gitu, sampai akhirnya bokap gua ngambil air putih terus baca-baca doa dan lain-lain, diminumin pelan-pelan ke nyokap. Akhirnya nyokap mulai tuh bangun secara perlahan gitu. Itu awal mulanya sih kalau dari gua. Sampai akhirnya gua punya rasa penasaran soal dunia kayak gini gitu, gua pelajarin gitu. Itu awal mulanya. Ini sebagai kopi nggak apa-apa ya? Lanjut. Terus yang tadi sempat lu singgung itu, sakit dari nyokap lu itu apa? Berarti bokap lu secara ya bisa dibilang itu termasuk bisa lah ya, bisa dibilang itu termasuk orang yang bisa. Terus sampai akhirnya tuh jadi guna-gunanya ini dibikin seolah-olah tuh, atau santetnya ini tuh dibikin seolah-olah tuh kita nggak ngeh kalau misalnya emang ini santet atau guna-guna dari orang yang nggak suka sama nyokap gua. Jadi nyokap gua mengidap penyakit kista selama kurang lebih tuh 4 tahun. Dan ternyata di tahun ketiga baru setelah berobat kemana-mana, berobat secara medis, secara non medis, akhirnya baru ketahuan kalau ini emang bukan dari medis. Ternyata ya medisnya memang ada, tapi dari faktor non medisnya juga ternyata ada gitu. Kayak gitu sampai akhirnya berobat dan sharing sama orang yang di bidangnya yang ngerti soal hal kayak gitu.
Ya akhirnya selama 4 tahun itu, setelah 1 tahun terakhir ketahuan, 1 tahun terakhir itu berobat, ya alhamdulillah sih sekarang udah membaik, penyakit kistanya juga hilang gitu. Berarti ini bisa dibilang awal mula lu kenal sama dunia-dunia bisa dibilang supranatural kali ya. Iya benar. Bisa dibilang gitu. Bisa diceritain nih pengalaman pertama lu nih apa sih ketika lu udah mengenal apa itu dunia spiritual? Kalau pengalaman gua sendiri pribadi banyak sih, maksudnya kayak mendengar suara anak kecil, terus kondisi rumah gua, lingkungan rumah gua itu kan gang ya, maksudnya gang. Dan itu kalau misalnya udah jam 9 atau 10 malam tuh emang nggak ada orang lewat, jarang banget orang lewat gitu. Terus waktu-waktu gue lagi belum tidur, posisinya jam 1 atau jam 2 malam, gue lupa kurang lebihnya. Di situ gue ya biasa lagi main HP gitu. Terus tiba-tiba ada orang lari. Ada orang lari kenceng banget. Pikiran gue di situ kan sebagai manusia normal kan takutnya maling atau apa gitu kan. Iya. Makanya gue keluar kamar terus ngecek, iya nggak ada apa-apa. Itu salah satunya kayak gitu. Bener-bener kayak ya nggak ada bekas orang lari gitu, walaupun kan kalau misalnya ada orang lari ya walaupun udah lewat kan masih ada kedengeran suara tapak kayak gitu. Ini nggak bener-bener Nggak ada, sama sekali udah nggak hilang ada gitu gitu. aja. Terus ya suara ayam apa sih, suara anak ayam gitulah yang suaranya kayak yang kalau misalnya orang bilang tuh tandanya ada kuntilanak gitu. Terus suka ya kadang suka ngeliat sekelebat bayangan-bayangan gitu. Awal mulanya sih kayak gitu, terus dibarengin sama peristiwa nyokap yang gue alamin sendiri, gitu, nyaksiin sendiri. Jadi penasaran aja gitu soal dunia kayak gini tuh kayak gimana sih sebenarnya gitu. Tuh. Nah ini tadi kan sebelum kita rekam ini kan, jadi kita sempat ngobrol tadi di awal kan ya. Jadi lu itu pernah dibuka mata batin lu nih, bisa diceritain nggak? Nah jadi waktu itu tuh ya biasalah waktu masa-masa sekolah, masa-masanya masih nyari jati diri, masih penasaran sama banyak hal. Waktu itu lagi ngumpul nongkrong di rumah salah satu teman kita yang punya om bisa atau ngerti dengan hal-hal kayak gitu. Terus dia nawarin gua buat nyoba buka mata batin gitu. Coba buka mata batin dan guanya bersedia aja gitu, mau aja dan penasaran. Nah pas dibuka itu ya pokoknya setelah melewati berbagai metodenya dia, akhirnya sampai di fase gua kebuka mata batinnya. Nah di situ tuh mulai tuh ngerasa tuh kayak gua posisi di dalam rumah, gua disuruh merem sama omnya temen gua itu buat ngebayangin kondisi rumah, sekeliling rumah. Nah dari situ tuh mulai kelihatan tuh apa aja yang ada di luar rumah, kayak misalnya ada nenek-nenek. Waktu itu yang gue lihat tuh nenek-nenek di luar rumah. Terus gue ngomong apa yang gue lihat, gue konfirmasi ke omnya, ternyata emang benar ada. Oke gini rasanya gitu. Berarti itu lu masih bisa dibilang masih dibimbing lah ya sama teman om lu? Enggak dibimbing, jadi cuman sekedar waktu itu aja. Sisanya setelah itu udah nggak pernah ketemu lagi, jarang ketemu lagi gitu. Nah jadi karena udah jarang ketemu lagi, terus mata batin gue udah terlanjur kebuka, nah jadi makin sering tuh ngerasain atau ngalamin gangguan soal kayak gitu, kayak yang di sekolah tiba-tiba kursi gerak sendiri, sering banget. Terus barang di rumah tiba-tiba gerak sendiri, itu makin sering tuh gue ngerasain kayak gitu. Pernah ada ini nggak interaksi apa lu melihat yang benar-benar sosok yang jelas banget, yang solid banget, ya sampai lu nggak bisa ngebedain tuh mana manusia, mana yang gaib gitu? Jujur ya kalau misalnya sampai sekarang tuh muncul di depan mata gue, alhamdulillahnya belum pernah ya, maksudnya sampai ada muncul kayak gitu. Paling dari apa sih sisi mata nih, kalau misalnya kita yang ngadep sini kan sebelah sini kelihatan gitu kan. Nah kelihatan tuh kadang benar ada lewat gitu, paling bayangan gitu, paling kayak gitu aja sih paling. Buat interaksi? Kalau buat interaksi sih belum ada. Belum. Pengalaman yang
menurut lu yang paling epic banget nih apa nih? Yang paling epic banget itu waktu gue sekolah. Sekolah. Terus waktu sekolah itu gue punya mantan pacar lah ya. Pas mantan pacar itu, jadi dia ternyata setelah gue pacaran berbulan-bulan sama dia, dan gue baru tahu ternyata dia indigo gitu. Ya. Jadi pas masa-masa pacaran itu sering banget kita lagi berdua atau lagi di suatu tempat gitu, suka bengong sendiri. Suka bengong sendiri, tiba-tiba kayak kita lagi lawan bicara gini, gue ngadep lu, terus tiba-tiba dia pandangannya pindah, terus senyum-senyum sendiri atau ketawa-tawa sendiri gitu. Atau bahkan kadang raut mukanya ya suka berubah secara drastis aja kayak gitu. Sampai akhirnya waktu itu lagi di rumah gua, ada bokap nyokap juga lagi ngobrol kayak biasa. Kejadian lagi tuh kayak gitu. Tiba-tiba dan kelepasan, akhirnya kerasukan. Sampai kerasukan gitu. Itu paling epic sih menurut gua, kaget gitu maksud gua. Gua pikir kenapa gitu kan, karena dari dianya juga nutupin. Dari dianya tuh nggak pernah bilang, nggak pernah terbuka soal kalau dia tuh indigo gitu. Terus sampai akhirnya kerasukan, di situ akhirnya bokap gue yang ngeluarin, bokap gue yang bantuin buat ngeluarin akhirnya gitu. Dari situ udah lu baru tahu gitu ya bahwa mantan pacar lu ini punya kelebihan, punya gift yang bisa berinteraksi, bisa mengetahui hal-hal yang nggak bisa orang pada normalnya itu lihat. Iya itu benar. Jadi buat lu nih yang punya pacar, lu pastiin sekarang pacar lu nih, lu tanya Harus hati-hati. bisa nggak kayak gitu, takutnya kejadian kayak teman gue ini. Lanjut Bre, ada lagi nggak pengalaman yang Lanjutin yang tadi ya. Nah Boleh, dari boleh. setelah kerasukan tadi, ini udah kayaknya udah 6-8 tahun yang lalu sih waktu gue sekolah. Terus dari situ dia baru terbuka cerita gitu. Nah dari situ gue mulai deh tuh gue nanya-nanya soal hal-hal kayak gitu ke dia, karena deket kan, karena waktu itu nanya-nanya, terus apa sih yang lu rasain kalau kayak gitu maksudnya. Terus akhirnya dia cerita, dia bilang kalau ketika dia lagi kayak gitu ya dia berinteraksi sama mereka, kayak diajak ngobrol lah atau apalah, sampai akhirnya dia nggak bisa nahan kelepasan sampai akhirnya kerasukan gitu. Ternyata tuh kayak gitu, dan sering banget banyak hal yang gue lewatin sama dia, maksudnya tiba-tiba itu gitu, maksudnya dalam momen-momen yang nggak tertentu, bisa di sekolah, bisa di jalan, bisa di kampus, random lah gitu ya? random, kaget banget gue gitu. Tapi si orang tua cewek ini tahu bahwa anaknya itu punya kelebihan gitu. Tahu orang tua tahu. Nah ini pas lu udah ngelewatin banyak banget, bisa dibilang interaksi yang nggak terlalu ekstrim banget gitulah, lu kira-kira pernah dapat bimbingan lain nggak dari siapa gitu, atau pernah memperdalam dunia spiritual kayak gitu? Pernah sih, pernah. Jadi ketika udah melewati banyak momen-momen soal dunia goib kayak gini ya, apalagi ditambah waktu itu mantan pacar gue tuh orang indigo gitu kan. Akhirnya gue nanya ke orang paling dekat, itu bokap. Ya, jadi waktu itu gue nanya ke bokap, kayak gini tuh gimana, cara memperdalamnya tuh gimana. Terus pesan bokap ke gue ya satu, sholat 5 waktu jangan sampai dilupain, ngaji segala macam tuh paling penting tuh buat nguatin batin segala macam. Jadi mulai dari situ, tapi apa sih namanya? Jangan salah sangka dulu ya, maksudnya jangan sampai orang niat ibadah, yang harusnya ibadah malah pengennya buat kayak gitu, enggak. Jadi awalnya tuh tetap niat ibadah, jadi sisanya kepengenan kita yaitu ngebarengin gitu maksudnya itu. Jadi ya udah dari situ gue makin kiang lah, maksudnya sholat segala macem, doa. Kalau misalnya memang ternyata dengan kebukanya mata batin ini bisa menambah wawasan gue, ya semoga diberi kelancaran, diberi keamanan, dijaga selalu gitu. Nah terus akhirnya sampai gue di fase kalau ketika cewek gue kerasukan dan nggak ada orang yang bisa ngeluarin, gue gimana gitu, di posisi yang gue harus gimana. Dan akhirnya ya udah gue pelan-pelan akhirnya diajarin sama bokap, dikasih ya amalan-amalan atau doa-doa lah buat ngeluarin gitu. Jadi gitu awalnya.
dia bisa buat jadi inilah pegangan sendiri lah Pegangan ya, sendiri gitu yang seenggaknya. nggak terlalu ya. Kita ada di saat dimana nggak bisa minta tolong sama orang lain, karena juga orang lain pun nggak bisa menolong apa yang kita itu mintain tolong kan. Tapi fasenya tuh yang bener-bener nggak disangka-sangka. Maksudnya kayak kan dari yang mata batin kebuka itu kan gue masih belum bisa ngontrol ya, maksudnya baru bisa ngerasain, baru bisa ngelihat atau ngebayangin oh di situ ada gitu. Nah gue praktekin ke si mantan pacar gue ini, ternyata malah dikasih kondisi tiba-tiba kerasukan lagi dan nggak ada siapa-siapa. Jadi mau nggak mau ya udah pelan-pelan diniatin, gue coba baca amalan. Pas di posisi cewek gue kerasukan ini ya alhamdulillahnya keluar gitu. Jadi fase-fase gue ya kayak gitu paling. Apa aja sih, kebanyakan biasanya kalau kerasukan ya dia habis dari tempat mana nggak permisi dulu, nggak assalamualaikum dulu. Tuh kebanyakan tuh kayak gitu, jadi ketempelan lah kalau orang bilang gitu. Dalam kurun waktu dekat belakangan ini, lu pernah nggak ngalamin hal-hal yang bener-bener bikin lu risih atau lu dapat interaksi yang lumayan lah dari sosok-sosok yang nggak bisa kita lihat gitu? Ada sih beberapa kayak di kantor atau di jalan, sampai yang paling parah tuh bikin jatuh dari motor. Itu menurut gue paling parah sih. Sempat beberapa kali gue, ya pentingnya fokus berkendara sih itu ya, maksudnya sampai bikin nggak fokus terus kecelakaan gitu. Itu pernah tuh. Jadi awal mulanya tuh ya biasa, gue kan suka riding, suka motoran gitu sama teman-teman gue di jalan, terus sampai malam atau bahkan sampai pagi gitu. Jadi momen itu ya biasa iring-iringan balik, kita udah niat mau balik, terus kita ngelewatin salah satu jalan di Jakarta yang pinggirnya tuh sungai atau kali gitu. Yang nggak mungkin banget di waktu segitu tuh ada orang di situ, nggak mungkin. Terus lagi riding biasa, rombongan, depan gua ada 3 motor temen gua. Tiba-tiba dari kiri, dari arah sungai itu ada yang manggilnya bukan nama ya, maksudnya cuma manggil, "Shh." ada yang manggil, gua refleks dong. Maksudnya lagi jalan tiba-tiba dengar suara kayak gitu, otomatis gue nengok ke arah suara itu dong. Gue nengok, pas gue balik ke arah depan, itu tiba-tiba ada sosok-sosok bayangan, itu nimpa temen gue. Nimpa, jadi ngejatuhin temen gue gitu. Jatuhin temen gue, hilang. Ya walau alam ya, secara nggak langsung temen gue oleng, jatuh. Akhirnya gue nggak bisa menghindar, jadi gue ngelindas temen gue. Mental sampai akhirnya gue jatuh juga di situ. Itu yang paling parah sih menurut gue ya, sampai nyelakain. Berarti sampai bisa kegangguan secara fisik kayak gitu bisa? Bisa. Dari pengalaman yang udah, berarti kan lu sempat ada bimbingan lagi kan dari bokap, ada bisa dibilang ya diwanti-wanti lebih lah ya. Lu pernah ngalamin sendiri nggak hal-hal yang contoh kerasukan kayak gitu, lu pernah nggak gitu? Jujur sampai sekarang gue nggak tahu kenapa ya, diri gue pribadi juga alhamdulillahnya belum pernah kesurupan ya, alhamdulillahnya. Tapi kalau misalnya interaksi ya, yang awalnya takut terus penasaran, terus ketika ada interaksi kayak gitu lagi ya mencoba berdamai aja sih sekarang, mencoba berdamai kayak oh ya udah, kita punya dunia kita sendiri, mereka punya dunianya sendiri gitu. Kayak ya akhir-akhir ini sering banget sih kalau misalnya gue tidur suka banget mimpi soal pocong. Dan menurut gue dari semua sosok atau semua makhluk yang ada lah gitu, maksudnya gue agak paling risih sih sama pocong gitu. Jadi agak sangat terganggu. Bisa lu cerita nggak mimpi lu itu kayak gimana gitu? Jadi mimpi itu ya posisinya gue lagi di kamar, terus dari lagi rebahan gitu di kasur, di atas gue tuh dia kayak posisi ngintip gitu, setengah badan pocong, terus kain kafannya kumuh, tapi mukanya nggak hancur. Di mimpi gue tuh mukanya nggak hancur, dia ngadep ke arah gue, senyum. Dan menurut gue itu serem ya kalau misalnya disenyumin sama yang kayak gitu. Itu menurut gue serem ya. Itu senyum, nggak ada
maksudnya nggak ngomong apa-apa gitu maksudnya ke gue, dan gue nya nggak bisa ngapa-ngapain, kayak orang rep-repan lah kalau bisa dibilang kayak gitu, rep-repan kali ya gitu. Yang paling parah itu beberapa kali ini sering sih kalau misalnya habis pulang kerja kecapean gitu misalnya, itu sering banget tuh kayak gitu. Tapi waktunya itu intens, maksudnya dalam waktu seminggu itu berapa hari lu bisa mimpi kayak gitu? Kayaknya waktu itu 3 harian deh, 3 sampai 4 harian deh kayaknya, itu berulang terus kayak gitu tuh, mimpi-mimpi kayak gitu sering banget. Ada pesan nggak dari doi ini yang ngintip lu itu, ada pesan nggak? Apa cuman senyum doang gitu? Tiap kali muncul di mimpi ya dia selalu senyum, Selalu muncul pelan-pelan, setengah badan, yang gue minus cuma setengah badan, nggak pernah sampai full gitu, cuma setengah badan, senyum, matanya hitam, cuman miringnya gitu, ya kelihatan lah orang senyum. Gue Yes. agak gimana ya, gue sampai merinding gitu kalau ceritain, maksudnya agak serem sih maksudnya. Iya, enggak, gue nggak ngerti maksudnya pesan yang disampaikan sama dia apa. Cuman setiap kali gue kecapean pasti dia lagi yang muncul gitu. Entah suges gue yang takut dan risih sama sosok yang seperti itu atau gimana, gue juga kurang ngerti. Pas lu lagi lihat sosok itu bener-bener ya wajar ya, orang rep-repan nggak bisa gerak gitu. Iya. Serem juga sih. Sama waktu itu gue, ya waktu kuliah ngelewatin lorong kuliah. Jadi waktu itu gue kelas terakhir, kelas sore, yang selesainya itu 5:30 atau jam 5 lewat deh, gue lupa. Gue pulangnya terakhir karena gue beberes dulu atau apa gitu. Terus teman-teman gue yang masuk dikit, jadi cuma beberapa doang, teman-teman gue udah pada keluar. Nah sisa gue nih terakhir yang keluar, karena gue nyantai ya, maksudnya udah biasa gitu, ya udahlah biasa aja. Gue keluar kelas gue tuh di ujung, terus kalau mau ke tangga itu harus jalan dari ujung ke ujung gitu loh. Nah Ke lorong gitu. iya, kayak lorong gitu, ngelewatin beberapa kelas dulu lah. Gue keluar kelas, gue nengok ke arah tangga, terus tiba-tiba tuh udah ada Mbak Kunti lah, bisa kita bilang lah. Posisinya kayak gitu lah, dia ada di ujung anak tangga, di ujung, terus yang gini, tangannya tuh gini, kayak iya gimana ya, tiba-tiba baru keluar kelas. Nah yang bikin mencekamnya lagi, gue nggak tahu kenapa ya sama kampus gue tuh, kalau jam 5 teng, padahal masih ada kelas, masih ada mahasiswa atau mahasiswi di kampus, itu pasti matiin lampu. Gue nggak ngerti kenapa, gue nggak ngerti sampai sekarang tuh kenapa. Pasti di kampus itu nih, cuma di kampus itu doang sih, maksudnya kan ada di gedung itu doang, maksudnya di gedung itu doang. Kalau misalnya udah lewat jam 5 teng, itu pasti ini ya, dimatiin lampu, pasti semua lampu dimatiin. Gue nggak ngerti kenapa ya, maksudnya. Teman-teman yang lain tapi nggak pernah lihat sosok itu. Pernah juga. Oh ada Beberapa teman gue yang bisa juga, ternyata pas gue cerita, dia cerita yang sama. Oh iya, gue juga melihat gitu. Jadi sosoknya tuh ya pakai kain putih, rambutnya panjang sampai kaki, terus ngambil tangan gini. Ya udah, gue masuk lagi ke kelas. Yes. Ya, karena mau ngapain gue nyamperin dia kan? Karena mau ngapain nyamperin dia? Agak sisa sendirian, terus tiba-tiba keluar kelas melihat hal kayak gitu, agak gimana gitu kan, langsung bohong dong kalau gue bilang nggak takut gitu kan. Jadi gue langsung masuk ke kelas lagi, gue mastiin diri dulu, gue ngintip, ternyata masih ada. Akhirnya gue balik lagi duduk ke kelas, gue ngabarin temen gue pada di mana gitu, gue make sure dulu nih. Terus temen gue ada yang jawab udah di bawah ke atas lagi dong, temenin gue balas gitu. Pas sama main HP itu, pas gue nengok ke arah pintu tuh, kan pintu ada kacanya gitu kan. Dia udah di situ. Dia udah di situ ternyata. Gue istighfar di situ, gue langsung malihin pandangan, alhamdulillah langsung hilang, nggak sampai yang ngedeketin banget gitu. Itu terus ada banyak sih kalau kejadian kayak gitu. Kayak ada lagi di kampus kayak gitu, cuma basah, seluruh kujur tubuhnya basah. Jadi gue lagi
Jadi di depan kamar mandi itu ada kayak bangku-bangku gitu lah, biasa buat anak kampus nongkrong gitu apa ngobrol. Nah gue lagi pelajaran, terus gue izin kamar mandi ngerokok dulu. Nah salah juga sih, lagi pelajaran ngerokok, gue ngerokok dulu. Ya udah, emang kondisinya lagi sepi, nggak ada orang, nggak ada yang lewat juga. Tiba-tiba dia keluar dari kamar mandi itu, padahal kamar mandi cowok ya, gue juga nggak ngerti deh. Kamar mandi cowok, dia keluar tapi basah. Kan kalau orang basah kayak orang habis kehujanan, kalau jalan kan kedengeran ya. Berarti sosok ini cewek? Sosok ini cewek, nunduk, rambutnya panjang. Iya basah, sekujur tubuhnya basah. Dia gitu jalan lewatin gua. Iya udah, gua pura-pura nggak lihat aja, pura-pura nggak tahu aja gitu. Lewatin gua. Terus kayak, nah itu tuh udah jam 5, lampu dimatiin. Terus gedung tuh pasti dikunci. Gedung itu pasti dikunci. Pintu gedung utama pasti dikunci. Mau ada mahasiswa, nggak ada mahasiswa pasti dikunci. Jadi akses keluar kita ya di lantai 2 atau lantai 3 yang langsung kehubung ke parkiran. Gitu. Nah, jadi posisinya waktu itu gue lagi udah kelar kampus, biasa lah nongkrong dulu, lagi di depan gedung, dan hujan. Jadi nggak bisa pulang, itu sampai mau maghrib lah kalau nggak salah. Otomatis kan gedung kekunci, otomatis sudah nggak ada orang kan. Karena posisinya udah sore juga kan, nggak ada mahasiswa juga. Itu kalau nggak salah Sabtu juga deh kalau nggak salah. Jadi jarang yang kuliah atau jarang mahasiswa lah. Terus gedung udah kekunci, OB udah keluar lewat depan kita, ngelewatin kita. Tiba-tiba ada suara kursi bunyi. Suara kursi. Jadi kayak ada orang aktivitas aja, geser-geser kursi segala macem. Gue make sure dong, tengok-tengokan sama temen gue pas krek. Gue tengok-tengokan sama bingung. Ini di dalam ya? Itu sering banget sih kayak gitu. Pas dicek nggak ada? Pas dicek nggak bisa ngecek sih, karena kan gedung kekunci. Gedung kekunci kan otomatis, karena udah nggak ada orang. Jadi kita juga nggak bisa masuk ke dalam karena dikunci sama OB-nya juga keluar, nggak masuk gedung. Jadi ada kantor lain lagi gitu. Masih banyak nih cerita dari temen gue ini, tapi ya berhubung durasi juga, mungkin next time lu bisa cerita lagi nih ya. Bisa cerita lagi nih. Oke nih, buat lu semua nih yang penasaran apalagi sih cerita-cerita dari temen gue satu ini, lu bisa tulis aja dulu di kolom komentar. Mungkin nanti bisa gue undang lagi teman gue buat nge-share pengalaman-pengalaman yang lain. Feeling gue sih nih dia masih banyak nih cerita-cerita yang nggak banyak sih, cuman ada lah. Ada. Jadi buat lo semua nih yang punya pengalaman-pengalaman yang sekiranya bisa di-share ke teman-teman semua, bisa langsung aja komen di bawah. Lu ceritain aja dulu di situ, nggak apa-apa. Mungkin next time-nya kita bisa ngobrol sambil ngopi. Pengalaman-pengalaman lu yang epic lah. Oke. See you next video. Pantengin terus channel YouTube Di Balik Kisah. Go Wiki. Gua Hafiz. See you next video.